for Pinzone. But there were those who couldn't resign and had breaking points too. Yo soy responsable de la... Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Narcos. Dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang ketiga dan keempat. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Teror Pablo bukanlah isapan jempol. Tercatat sepanjang karirnya ribuan polisi menjadi korban. Dengan rata-rata 400 nyawa yang melayang setiap tahun, ditambah selama masa kepemimpinannya, Kolonel Pinzone tidak berhasil menangkap Pablo. Akhirnya, pimpinan operasi khusus ini memutuskan untuk mengundurkan diri. Presiden merespon serangan yang dilakukan bandar narkoboy itu dengan menugaskan kembali Kolonel Carrillo yang saat ini sedang bertugas di Spanyol. Meskipun dianggap sebagai penegak hukum yang kontroversial dan tak segan-segan membunuh penjahat, namun Carrillo mampu membuat Pablo bercucuran keringat. Di tempat persembunyiannya, Pablo menyandera 3 anak buah judi Moncada. Pablo memaksa mereka untuk menunjukkan lokasi persembunyian istri Kiko itu berikut pabrik kokain, kantor, dan semua yang berhubungan dengannya. Ternyata judi sedang berada di Cali dalam misinya mencari dukungan dan sekutu demi balas dendamnya kepada Pablo. Tak hanya Paco yang kita kira sebagai pimpinan gangster terbesar di Cali, ternyata ada sosok lain yang pengaruhnya jauh lebih kuat dari Paco. Istri Pablo merasa hidupnya makin tidak aman. Selain harus berpindah ke satu rumah dengan pengawal baru di sekitarnya, di media cetak dia melihat berita serangan ke kantor polisi Medellin yang jelas dilakukan suaminya. Sebuah helikopter mendarat di kediaman Paco dengan pengawalan pasukan pribadi bersenjata lengkap. Perkenalkan, dia adalah Gilberto. Tidak seperti Pablo yang mencuat namanya ke permukaan, Gilberto memilih untuk mengkamuflase dirinya dengan mengaku sebagai bankir. Dibantu adiknya Miguel, mereka berdua menjalankan bisnis legal sebagai bentuk cara pencucian uang dan kedok bisnis mereka yang sesungguhnya. Salah satunya memiliki tim sepak bola Amerika de Cali yang menjadi pesaing terkuat Atletico Nacional milik Pablo. Tapi faktanya, Gilberto adalah penyelundup kokain terbesar di dunia yang bermarkas di Cali. Meniti karir sebagai perampok bank, kemudian menggunakan uang harum itu untuk digunakan sebagai modal menyelundupkan ganja. Bisnis mereka berkembang setelah mengetahui bisnis kokain jauh lebih menguntungkan. Saat itulah mereka mulai bekerja sama dengan Paco Herrera. Sebelum perseteruan antara Paco dan Pablo terjadi, Gilberto membiarkan Pablo mengakui dirinya sebagai raja kokaina dan menguasai pasar Miami. Sedangkan dia sendiri menguasai pasar New York. Meskipun dengan jarak yang lebih jauh, 7 juta penduduk New York memiliki potensi pasar yang jauh lebih besar, mengalahkan Miami yang hanya memiliki 1,8 juta penghuni. Judi menawarkan kesepakatan untuk bersekutu dengan Gilberto demi misinya balas dendam kepada Pablo yang telah membunuh suami dan adiknya. Bukan datang dengan tangan kosong, Judi memegang informasi seluruh lokasi lab milik Raja Kokain itu. Dengan menghancurkan seluruh infrastrukturnya, dipastikan Pablo akan keluar dari lubang persembunyiannya. Tapi Gilberto berpendapat jika Pablo pun menginginkan hal yang sama untuk menghancurkan seluruh bisnis milik Judi. Konfrontasi dengan Pablo langsung bukan rencana yang cerdas. Tapi dengan tim razia yang dipimpin Kolonel Carrillo, beda lagi ceritanya. Jika kalian ingat, di episode sebelumnya saat Murphy dipertemukan dengan Paco, salah satu hal yang disepakati antara Cali dan DEA adalah memberikan informasi seluruh jaringan dan bisnis Pablo, dan biarkan polisi dan DEA yang akan mengeksekusinya. Di awal kepemimpinannya lagi, Carrillo menjalankan taktik skala kecil dengan operasi senyap dan razia dadakan. Tapi sebelum rencana itu dilakukan, Carrillo menugaskan anggotanya untuk mempersiapkan 100 anggota dengan 6 truk. Carrillo ingin menunjukkan kepada Pablo bahwa dirinya telah kembali dan siap berperang. Langkah jitu ini dilakukan agar seluruh informan memberitahu Pablo pengerahan pasukan ini. Dan melalui teknologi alat penyadap telepon, tim bisa mendeteksi keberadaan beberapa informan ini untuk mereka tangkap. Get a fix and get a location of each.
Dengan sengaja, Carrillo mengencingi mural bergambar Pablo yang berada di salah satu wilayah kekuasaan Pablo di Medellin. Berita itu sampai ke telinga Pablo. Dia terkejut dengan kembalinya Carrillo, polisi yang paling berani dan sangat dia takuti ini bahkan dengan berani mengencingi muralnya. Setelah tim mengerucutkan lokasi-lokasi keberadaan informan itu, Carrillo mengajak Pena dan beberapa anggotanya untuk menjalankan operasi senyap. Belum jelas apa alasannya, tapi Carrillo tidak mengajak serta Murphy. Satu persatu informan Pablo ini ditangkap dengan bukti alat komunikasi yang mereka gunakan. Tak hanya remaja dan dewasa, bocah yang masih bau kencur pun terlibat dengan jaringan Pablo. ¡Alto! Enséñame las manos. ¿Qué hice, malo? Dime tú lo que... Bukan dibawa ke markas, Carrillo membawa para informan ini ke tempat yang sepi. Carrillo memberikan peringatan kepada mereka untuk membuka mata tidak lagi bergabung atau menjadi informan bagi kartel. Salah satu dari mereka malah mengeluarkan kata-kata menantang hingga akhirnya Carrillo mengeksekusi mati. Inilah akibatnya jika mereka bergabung dengan gembong. Satu peluru diberikan kepada si bocil David agar menyampaikan pesannya kepada Pablo. Setelah itu, mereka semua dibiarkan pergi. Dan ini pula yang menjadi alasan Carrillo tidak mau mengajak Murphy karena dia tahu DEA akan mencegahnya melakukan hal gila. Sementara itu, Lakuika dibantu Limon mencari keberadaan Meritza di berbagai penjuru kota. Namun sepertinya mereka kehilangan jejak wanita itu yang dikhawatirkan membocorkan keberadaan Pablo, yang berakibat bos mereka itu akan murka. Murphy langsung menemui Carrillo untuk meminta dirinya dilibatkan dalam setiap operasi apapun yang dia lakukan, demi menangkap Escobar meskipun itu tidak sesuai aturan. Bocah bernama David yang sebelumnya ditangkap Carrillo datang menemui Pablo. Satu buah peluru yang diperuntukkan untuk Pablo yang menjadi simbol kematian diberikan bocah ini. Pablo akan menggunakan otaknya dengan memanfaatkan David demi melawan Carrillo. Secara mengejutkan, Don Berna mengundang Javier untuk melakukan pertemuan. Sebagai seorang gembong yang dendam kepada Pablo, dia memberikan informasi berharga lokasi keberadaan salah satu lab milik Escobar. Setelah informasi itu diteruskan kepada Javier dan Carrillo, tim langsung terbang ke lokasi untuk melakukan penggerebekan. Baku tembak pun terjadi. Mereka yang melakukan perlawanan dihabisi oleh timah panas tim razia. Tercatat, 45 orang ditangkap hidup-hidup di lab milik judi yang dikuasai Pablo. Mereka semua digiring ke markas kepolisian untuk dijebloskan ke dalam sel penjara. Tapi Carrillo membawa 2 orang tersangka naik ke atas helikopter ditemani agen Murphy. Entah apa yang akan dilakukan. Scene berpindah kepada reporter Javier yang tiba-tiba didatangi Pablo di rumahnya. Ternyata Pablo akan menggunakan si bocah David untuk memberikan kesaksian terkait penembakan yang dilakukan Carrillo, dengan tujuan untuk menghancurkan karirnya sebagai pimpinan tim razia. Di atas helikopter, Carrillo memberi kesempatan kepada Gato dan rekannya untuk membocorkan lokasi persembunyian Pablo atau komplotannya seperti Blackie dan Velantos. Karena rekannya mengaku tidak tahu apa-apa, ini yang dilakukan Carrillo. No, señor. Murphy yang ikut dalam penerbangan ini terkejut dengan tindakan Carrillo. Tak sampai di situ, Carrillo kembali bertanya kepada Gato. Mendapat jawaban yang tidak diharapkan, Carrillo kembali melempar antek Pablo ini dari atas helikopter. Kembali ke markas, Murphy tidak percaya dengan apa yang dia saksikan yang disebut Carrillo tindakan apapun akan dia lakukan untuk mendapatkan Pablo Escobar meskipun itu menyalahi aturan. Judy mendapat laporan dari Don Berna jika tim razia berhasil menggerek lab miliknya yang dikuasai Pablo. Rencana ini mereka sebut sebagai langkah awal yang baik untuk menghancurkan Escobar meskipun Judy tetap kehilangan labnya. Tidak ada kalimat yang diucapkan Pablo saat dia mengetahui kabar buruk ini.
Namun yang jelas, dalam raut wajah dari gembong ini, kemarahan yang sangat besar. Mimpi buruk menghantui Pablo. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Tata ditembak mati oleh Carrillo. Tata, ¿dónde está tu... Kesaksian David di depan kamera disiarkan di berbagai stasiun televisi. Presiden berniat untuk memanggil Carrillo melakukan klarifikasi langsung kepadanya. Benar atau salah kesaksian ini, Eduardo memberikan saran kepada Gaviria agar tidak terjebak dengan rencana busuk yang dilakukan Escobar. Jika Presiden memanggil Carrillo, publik akan menilai kesaksian itu sebagai salah satu bukti jika polisi melakukan tindakan semena-mena dengan membunuh anak-anak. Presiden memilih untuk menyangkal tindakan tersebut yang membuat Pablo geram karena langkah yang dia lakukan ini tidak mendapat respon yang baik dari masyarakat, seperti yang dia harapkan sebelumnya. Carrillo dan timnya gencar melakukan serangan kepada antek-antek dan sicario yang bertujuan selangkah lebih dekat dengan Pablo. Tak segan-segan, mereka yang melakukan perlawanan ditembak mati saat itu juga. Beberapa pihak tidak setuju dengan langkah tegas ini dan salah satunya adalah Dubes Amerika. Atasan DEA Claudia dipanggil untuk memastikan dua anak buahnya Javier Pena dan Steve Murphy tidak terlibat dalam rangkaian serangan ini. Tim mendapat petunjuk terduga bernama Edgar Prisco melakukan panggilan mencurigakan dari sebuah lokasi bar yang berada di Manrique. Ternyata lokasi ini digunakan Ricardo sebagai lab kokain. Tim langsung bergerak untuk menggerebek lokasi ini. Beberapa anak buah Ricardo yang sedang tertidur pulas mati dibunuh. Mitad de él. Ya la agité, weón. ¡Ay, hijo de puta! Sialnya, Ricardo berhasil melarikan diri meskipun Murphy sudah berusaha untuk mengejarnya. Terobosan besar dilakukan Gilberto untuk menyelundupkan kokain tanpa terdeteksi petugas. Dengan menggunakan batu karbon yang berfungsi untuk menyerap serbuk narkoba itu di dalamnya. Pablo marah besar kepada Fernando karena tulisan tangannya yang berkaitan dengan kebenaran tentang penembakan seorang anak oleh Kolonel Carrillo ditolak media cetak untuk dipublikasikan. Jika di season pertama muncul kelompok gerakan komunis M19 yang membantu Pablo melakukan serangan ke gedung Mahkamah Agung, kini muncul gerakan bersenjata bernama Autodefensas yang sangat benci kepada komunis. Kelompok paramiliter ekstrim sayap kanan ini dipimpin oleh kakak beradik Fidel dan Carlos Castano. Kala itu di tahun 70-an, ayah mereka seorang tuan tanah tersohor diculik oleh para gerilya FARC yang menuntut tebusan 50 juta peso. Karena anak-anaknya hanya mampu mengumpulkan 16 juta peso, ayah mereka dipukuli hingga tewas. Sejak saat itu, kedua bersaudara ini melakukan perburuan terhadap kelompok komunis hingga dendam ayah mereka terbalaskan. Dari satu hutan ke hutan lain, kelompok ini melakukan perang gerilya dan pembunuhan terhadap anggota komunis. Beberapa pihak mendukung gerakan bersaudara ini, salah satunya adalah Bill Stechner, yang kita tahu dia adalah pejabat CIA yang ditempatkan di Kedubes Amerika untuk Kolombia. Kedatangan Green, nama dulunya yang sering dia pakai di Amerika, adalah mengajak dua bersaudara ini untuk menghancurkan Pablo, yang mereka tahu mendukung gerakan komunis. Karena ini bukan misi yang sederhana, Bill memberikan saran kepada mereka untuk melakukan persekutuan dengan gembong narkoba yang memiliki sumber dana tidak terbatas, yang sama menginginkan Escobar mati. Ya, sekutu yang mereka ajak bergabung itu adalah Paco dan Judy yang memiliki informasi semua jaringan operasi milik Pablo. Karena Paco merasa sudah bekerja sama dengan CIA yang dibantu kepolisian Kolombia, untuk saat ini dia menolak penawaran mereka. Meritza terkejut saat Limon menemukan lokasi persembunyiannya. Teman Lakuika ini mengaku tidak akan menyakitinya. Demi keselamatan mereka berdua, Limon berencana untuk menyerahkan Pablo kepada polisi karena dia tahu agenda setiap hari Pablo, termasuk saat sicario atau pembunuh bayaran tidak sedang bersamanya. Meritza sepertinya percaya dengan ucapan Limon.
Khawatir dengan orang-orang baru di sekitarnya, Tata memilih untuk menyimpan senjata meskipun dia tidak bisa menggunakannya. Sekejam-kejamnya seorang Pablo Escobar, rasa cinta kepada keluarganya ini begitu kuat. Teman kencan Javier yang bernama Gabriela memanggilnya untuk datang ke rumah. Tak sampai 20 menit, Pena langsung tiba dan setelah itu mereka pun celepot. Ternyata Gabriela tidak sendiri, ada Meritza yang sedang menunggu setelah Limon mengantarkannya. Pena terkejut saat Meritza mengatakan tahu keberadaan Pablo Escobar. Informasi itu diteruskan kepada Carrillo. Javier yakin wanita ini dapat dipercaya setelah menceritakan tugasnya bersama Limon untuk mengelabui petugas, padahal Pablo bersembunyi di dalam bagasi taksinya. Untuk mendukung rencana mereka, Central Spike akan memonitor lokasi yang nanti akan disebutkan. Tak main-main, dengan ancamannya, Jaksa Agung mengirim surat panggilan kepada Eduardo untuk mempertanyakan tindakannya saat memasuki La Katedral yang berakibat lolosnya Escobar. Mengatasnamakan kebenaran dan hukum, Jaksa Agung memintanya untuk jujur dan terbuka, termasuk apakah ini ada kaitannya dengan Presiden. Tentu saja, Eduardo tidak akan mengungkap jika dirinya ditugaskan oleh Presiden untuk memasuki La Katedral. Di keesokan harinya, Limon memberitahu Meritza lokasi yang akan didatangi Pablo Escobar. Meritza sempat ragu, namun Limon memintanya untuk percaya agar mereka berdua terbebas dari masalah ini. Pablo kemudian pergi bersama anak buahnya menuju kantor akuntan. Dalam perjalanan terlihat wajah mencurigakan Limon. Lokasi yang diberikan Limon akhirnya diteruskan kepada Javier. Tim DEA dibantu Carrillo dan pasukannya hendak berangkat menuju lokasi. Central Spike memastikan informasi tersebut saat terdengar suara Pablo yang sedang melakukan komunikasi telepon. Tiba-tiba, Claudia datang mencegah Murphy dan Javier untuk ikut serta karena perintah dari Dubes. Tim razia di bawah pimpinan Carrillo berangkat menuju lokasi tanpa dukungan DEA. Sesampainya di lokasi, tiba-tiba pasukan kepolisian ini mendapat serangan kejutan. Vamos por San Juan. Murphy, esta noche los listo. Mereka dijebak dan dikepung dari berbagai penjuru arah. Carrillo, Trujillo, ¿me copias? Nasib sial menimpa Carrillo. Setelah tertembak tidak berdaya, muncul Pablo memperlihatkan peluru yang diberikan kepadanya melalui si David. Míreme. Usted le pidió un niño. Dan dengan pelurunya itu, Carrillo mengembuskan nafas terakhirnya di tangan Raja Koken. Kematian Carrillo memberi penyesalan tersendiri khususnya Javier yang merasa bersalah dengan informasi yang dia berikan. Murphy menghibur rekannya ini jika Pablo akan membayar semua perbuatannya. Sementara itu, Pablo dan istrinya kembali tersenyum setelah salah satu musuh mereka telah mati dan karena itu Tata mengembalikan pistolnya. Para petinggi Cali memutuskan untuk menghubungi Castano bersaudara setelah mendengar kematian Carrillo. Presiden Gaviria pun mendapat desakan dari para politikus termasuk Jaksa Agung, pers, dan partai oposisi. Eduardo dengan gentleman mengorbankan dirinya untuk dijadikan kambing hitam sesuai keinginan mereka. Eduardo akan mengaku masuk ke dalam La Katedral dengan keputusannya sendiri termasuk memanggil kembali Carrillo untuk memimpin operasi tim razia. Meskipun Gaviria tidak menyetujuinya, mereka menyadari ini keputusan terbaik. Di sebuah gereja, Meritza kembali terkejut saat Limon, Laquika, dan Pablo datang tiba-tiba. Bukan untuk membunuhnya, Pablo berterima kasih dan bahkan memberikan satu tas uang kepadanya. Es la segunda vez que queden de pues ahora, Maritza. Gracias. Un amigo. Las amarré. Di tengah keputusasaannya, Connie datang ke Kolombia untuk menghibur suaminya. Sementara itu, Javier diajak oleh Don Berna ke sebuah lokasi. Ternyata dia dipertemukan dengan Judy dan kelompok bersenjata gerakan anti komunis Castano bersaudara. Pertanyaannya, apakah Javier akan bekerja sama dengan mereka? Film pun berlanjut ke episode selanjutnya.